Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Kali ini saya akan berbicara tentang Wuling Convero. Wuling Convero lagi. Tentunya sekarang saya khusus berbicara tentang apa dan siapa Wuling Convero itu ya. Jadi tidak masalah teknis, bukan masalah mobilnya itu sendiri, tapi mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa di balik Wuling Convero yang bukan teknis ya, yang non teknis. Yang pertama saya akan cerita tentang Wuling Convero. Wuling sendiri artinya Wu itu 5, Ling itu berlian. Jadi Wuling itu 5 berlian. Nah, logonya ada di setir. Kelihatan ya, ada di sini ya. Ini melambangkan 5 berlian. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 berlian. Makanya di klub kami, klub Empunya Wuling Indonesia, yang headquarternya ada di Yogyakarta, selalu salamnya 5 jari. Atau kita sering begini. Nah, ini. Itu Wuling. Nah, sekarang apa sih artinya Convero? Convero itu berasal dari bahasa Latin yang berarti kalau nggak salah being together artinya ya. Bahasa Inggrisnya being together. Berarti kalau dibahasakan ke Indonesia kurang lebih artinya adalah kebersamaan. Makanya dalam klub Wuling Convero ya, bukan klub Wuling Convero, Wuling ya. Karena klub Empunya Wuling Indonesia yang biasa disebut owners. Owners itu sebutan ya. Owners itu sebutan. Jadi artinya owner sendiri itu adalah yang mempunyai ya, si empunya itu owners ya. Namun owners di sini W-nya besar, jadi W-nya itu mewakili Wuling, jadi tidak hanya Convero. Anyway, pemilik Convero di dalam owners itu paling banyak ya, makanya paling banyak bersama. Karena artinya kebersamaan. Oke, lalu ada huruf S ya, ada huruf S ya, jadi Convero S. Jadi ada dua tipe, ada Convero tanpa S, ada Convero dengan S. Itu bedanya apa? S itu singkatan dari Sport. Jadi kalau ada Wuling Convero, S itu berarti Wuling Convero Sport. Jadi kalau yang tanpa S ya hanya Wuling Convero begitu saja ya, nggak pakai Sport. Itu menunjukkan bahwa Sport itu bentuknya lebih sporty ya. Berbeda dengan merek yang lain ya. Kalau merek yang lain seperti saya menyebut merek lain ya, seperti Pajero misalkan. Kalau Pajero Sport itu adalah spek down dari Pajero, jadi lebih rendah kastanya dibandingkan Pajero. Ya, ketika Pajero menjadi Sport berarti itu lebih rendah. Berbeda dengan Pajero yang sebenarnya, bukan yang Sport, itu lebih mewah, lebih mahal ya. Namun kebalikannya di Convero, kalau Convero yang tanpa embel-embel Sport itu justru malah lebih rendah kastanya. Nah, kalau yang pakai Sport justru malah lebih tinggi. Nah, Convero S itu sendiri itu dibagi menjadi dua lagi, ada C, ada L ya. C itu entry level ya, entry level di kelas sporty ya. Entry level di kelas sporty. Jadi setelah Convero, lalu di atasnya Convero S tipe C. C di sini artinya comfort atau nyaman. Ya, bahasa Indonesianya comfort itu nyaman. Nah, di atasnya C ada Convero S tipe L ya, seperti yang saya miliki ini, Convero S tipe L. Itu adalah Convero yang paling tinggi tipenya ya. Jadi L itu artinya apa? Artinya luxury atau mewah. Jadi ada Convero S C ya, Sport
Comfort, ada juga Convero SL, Convero Sport Luxury. Luxury itu artinya kemewahan. Nah, berarti dia paling mewah ya. Nah, masih ada lagi embel-embel plus. Nah, kalau teman-teman baca ada promo Wuling Convero SL plus. Plusnya itu apa? Nah, kalau ada kata-kata plus berarti sudah Captain Seat. Ya, yang baris kedua ini sudah Captain Seat. Persis seperti milik saya ini sudah Captain Seat. Ada satu lagi yang di atasnya Wuling Convero SL Plus, yaitu Wuling Convero SACT. Itu membedakannya transmisinya. Transmisinya sudah menggunakan transmisi yang semi otomatis. Artinya semi otomatis adalah tidak ada koplingnya, namun tidak murni otomatis karena itu adalah transmisi manual yang dibuat berkopling otomatis. Jadi tetap tuas persnelingnya sama ya, seperti yang manual, namun dia 6 percepatan, 7 sama mundur. Dan untuk memindahkan persneling dari gigi 1 ke 2 ke 3 dan seterusnya tidak membutuhkan kopling. Persis seperti Anda memakai motor bebek ya. Itu istilah-istilah dalam Wuling Convero. Lalu tentunya ada juga Wuling Cortez. Oke, sekarang kita bicara tentang Wuling Cortez. Cortez itu sendiri artinya berwibawa, sehingga orang yang memiliki dan mengendarai Wuling Cortez itu wibawanya akan bertambah. Nah, Wuling Cortez yang dulu pernah meluncur yang pertama kali itu ada 2 varian kapasitas mesin ya. Ada yang 1500 NA, ada yang 1800 NA, dan 1500 hanya tersedia tipe C kalau nggak salah ya. Lalu yang 1800 itu tipenya semuanya tipe tinggi ya, tersedia dalam transmisi manual dan IAMT. IAMT itu juga semi otomatis, sama dengan ACT tapi berbeda sistem ya, sistemnya beda. Kalau IAMT itu semi otomatis yang memang sudah tidak perlu lagi mengatur tuas persneleng ya, kita bisa langsung masuk D dan dia bisa mengatur sendiri gigi-giginya ya, masuk gigi berapa gitu dia bisa mengatur sendiri. Sedangkan kalau Wuling ACT, Wuling Convero ACT mesti harus memindah tuas persneleng ya, itu aja bedanya, tapi sama-sama semi otomatis. Lalu berikutnya ada generasi Wuling Cortez yang berikutnya ya. Jadi Cortez yang pertama kali hadir di Indonesia itu hanya berumur 1 tahun. 1 tahun setelahnya itu keluar Cortez bermesin turbo. Nah, Cortez bermesin turbo ini terbagi menjadi 2 tipe ya. Ada yang tipe C ya, Comfort, itu Cortez CT istilahnya ya. Cortez Comfort Turbo. Ada Cortez LT, Cortez Luxury Turbo. Ya, seperti itu. Lalu ada juga yang Captain Seat, ada juga yang bukan Captain Seat. Nah, terakhir itu keluar baru saja, itu baru beberapa bulan ya. Mungkin belum bulan ya, masih di bulan ini. Video ini saya buat bulan Juli 2020 ya. Itu baru saja keluar Cortez versi yang paling bawah. Jadi di bawahnya C itu Cortez tipe S. Jadi sekarang ada 3, S, C, dan L. Berarti ST, CT, dan LT ya. Kalau S itu kalau nggak salah standar ya. ST berarti standar turbo, CT comfort turbo, dan LT luxury turbo. Nah,
menginjak lagi di Wuling Almas. Ini adalah varian Wuling yang paling tinggi ya, paling mahal, paling bergengsi di antara jajaran produk Wuling. Almas itu sendiri artinya berlian. Ini diambil dari bahasa Timur Tengah, kalau nggak salah dari bahasa Turki. Artinya berlian. Dan Almas ini ada dua tipe, yaitu yang tipe eksklusif yang memakai sunroof, dan di bawahnya ada tipe Smart Enjoy tanpa sunroof. Dan untuk tipe yang eksklusif itu tidak tersedia transmisi manual, semuanya transmisi CVT otomatis. Lalu di pilihan yang lebih murah, yang di Smart Enjoy ya, Smart Enjoy terdiri dari dua transmisi, ada yang manual, ada yang CVT, otomatis CVT. Nah, Almas ini pun sudah menggunakan mesin yang berturbo ya, 1500 cc turbo. Jadi saat ini Wuling hanya memiliki satu mesin untuk semua varian, 1500 cc. Semuanya 1500 cc, hanya bedanya Convero belum menggunakan turbo, sedangkan Cortez dan Almas sudah menggunakan turbo. Itu saja ya. Jadi menjawab pertanyaan teman-teman tentang apa sih Wuling gitu ya, ada berapa tipe Wuling itu saya jelaskan di video ini. Oh ya, Wuling diproduksi oleh SGMW. SGMW itu singkatan dari SAIC General Motor Wuling. Jadi General Motor dari Amerika bekerja sama dengan SAIC Motor. SAIC Motor itu kalau nggak salah itu perusahaan otomotif dari Shanghai ya, dari Shanghai Cina. Lalu menghasilkan sebuah merek bernama Wuling, sehingga namanya di Indonesia menjadi SGMW, pabriknya ada di Cikarang. Oke, sekian dulu video Kang Wawan kali ini. Klik tanda jempol ke atas apabila Anda menyukai video saya, dan sebarkan ke seluruh media sosial Anda agar teman-teman Anda pun merasakan manfaatnya. Oke, subscribe bagi yang belum subscribe. See you in the next video.